Selamat datang di channel kami, HD Story. Hari ini kita akan memasuki dunia yang penuh keajaiban dan juga misteri. Menjelajahi salah satu makhluk mitologi paling legendaris dan ikonik yang pernah ada, yaitu Phoenix. Burung api ini tidak hanya dikenal dalam satu budaya, tetapi melintasi batas waktu dan ruang, muncul dalam berbagai bentuk dan simbolisme di seluruh dunia. Phoenix yang memiliki kaitan dengan makhluk mitologi Mesir dan Yunani, meskipun sampai sekarang masih belum pasti asal-muasal burung ini dari negara mana. Karena penggambaran burung Phoenix di Yunani dan Mesir yang hampir mirip, berbeda dengan deskripsi burung Phoenix yang ada di Tiongkok dan juga Jepang. Sejak zaman dahulu, Phoenix telah menjadi simbol kematian dan kebangkitan. Mitosnya masih populer hingga saat ini. Mari kita lihat bagaimana Phoenix digambarkan di berbagai negara, dari Mesir, Yunani, Tiongkok, Jepang, bahkan dalam mitologi modern. Diawali dengan Yunani. Phoenix yang berasal dari kata Yunani phoenix adalah simbol keabadian dan kebangkitan. Namun etimologi dari Phoenix tidak pasti. Namanya identik dengan kata Yunani yang bisa berarti pohon palem, ungu kemerahan, atau Fenisia. Akibatnya, para sarjana sejak zaman kuno telah mencari hubungan kreatif antara Phoenix dan beragam arti kata phoenix. Nama tersebut dapat diartikan apa saja, mulai dari burung yang bersinar, burung ungu kemerahan, burung pohon malam, atau burung Fenisia. Tetapi tidak ada konsensus yang jelas mengenai etimologi mana yang benar. Dalam mitologi Yunani, burung ini dikenal karena siklus hidupnya yang luar biasa. Memiliki bulu berwarna oranye, merah, dan emas. Menurut cerita, setelah hidup selama 100 tahun, Phoenix akan membakar dirinya sendiri dalam api yang menyala. Namun dari abunya, ia akan bangkit kembali menjadi muda dan kuat, siap untuk memulai siklus baru. Ini melambangkan harapan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan. Lanjut dalam budaya Mesir kuno, Phoenix dikenal sebagai Bennu. Makhluk ini dianggap sebagai simbol dari kekuatan penciptaan dan regenerasi. Bennu sering diasosiasikan dengan sungai Nil dan siklus pertanian. Bennu adalah burung yang menyerupai elang api dengan bulu berwarna merah dan emas. Mitologi ini terutama terfokus pada kematiannya dan kelahirannya kembali berikutnya. Dalam cerita yang paling familiar, ia akan hidup selama 500 tahun. Setelah itu, ia akan membakar dirinya sendiri di altar matahari di kota Heliopolis, Mesir, dan terlahir kembali dari abunya sendiri. Gambaran Bennu sering terlihat di kuil-kuil, menjadikannya sebagai simbol abadi yang melindungi dan membawa berkah. Bennu paling erat hubungannya dengan Mesir dan kota suci Heliopolis atau kota matahari. Namun ia juga dikaitkan dengan negeri eksotik lainnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa ia hidup atau mati di Arab, Ethiopia, Phoenicia, Anshur, atau Timur Jauh atau India. Beberapa sumber menulis bahwa Phoenix tinggal di hutan mirip Eden yang dikeramatkan bagi matahari. Namun, ada tradisi lain juga, termasuk tradisi di mana Bennu tinggal di pohon palem khusus di Mesir, yaitu Palem Zagros, yang mati dan terlahir kembali bersama Phoenix. Di Mesir, Bennu dikaitkan dengan dewa matahari, yaitu Ra, yang dianggap sebagai dewa tertinggi di zaman Mesir kuno. Kita beranjak ke Asia. Kita menemukan bahwa dalam budaya Tiongkok ada makhluk serupa yang disebut Feng Huang, yang dalam artian Feng adalah jantan dan Huang adalah betina. Tidak seperti Phoenix, Feng Huang tidak selalu terikat dengan api, tetapi lebih mempresentasikan keselarasan dan keseimbangan. Feng Huang juga dianggap sebagai burung yang mewakili harmonisasi yin dan yang, serta melambangkan kemurnian, kekuatan, dan keanggunan. Dalam seni dan sastra Tiongkok, Feng Huang sering digambarkan sebagai makhluk yang menggabungkan beberapa karakteristik burung. Menurut kitab suci Eria, Feng Huang memiliki paruh ayam jantan, wajah burung layang-layang, dahi unggas, layar ular, dan dada angsa. Feng Huang juga memiliki bentuk menyerupai burung merak dengan warna-warna yang cerah. Mewakili keindahan, kebijaksanaan, dan keberuntungan, burung ini juga sebagai simbol pernikahan yang bahagia, melambangkan harmoni antara pria dan wanita. Lalu di Jepang, kita mengenalnya dengan Ho-Oh, burung yang mengawasi kedamaian dan keadilan. Ho-Oh sering dianggap sebagai burung yang akan muncul ketika pemimpin yang bijaksana memerintah.
Burung ini juga memiliki warna-warna cerah yang menggambarkan beberapa elemen alam, menandakan bahwa keindahan dan harmoni harus selalu dijaga. Menurut mitologi Jepang, Ho-Oh akan muncul di saat dunia dalam kondisi damai dan menghilang saat ketidakadilan atau peperangan terjadi. Lalu, bagaimana simbolisme modern Phoenix? Phoenix juga muncul dalam budaya modern di berbagai negara. Simbol Phoenix digunakan dalam konteks kekuatan, ketahanan, dan kemampuan untuk bangkit dari masa sulit. Contoh-contoh modern dari Phoenix dapat dilihat dalam lambang kota-kota, seperti kota Phoenix di Arizona, hingga referensi dalam berbagai film dan sastra. Phoenix telah berkembang menjadi simbol yang melampaui batas budaya, menginspirasi banyak orang dan kisah kebangkitannya dari abu. Dan setiap budaya, Phoenix tidak hanya sekedar makhluk mitologi, tetapi juga simbol harapan, kekuatan, dan regenerasi dari Yunani, Mesir, hingga Asia. Kisahnya menciptakan benang merah yang menyatukan manusia dalam pencarian makna hidup dan keberanian untuk bangkit dari kegelapan. Contoh hal yang dapat kita ambil, seperti Phoenix yang bangkit dari api, kita pun memiliki kekuatan untuk bangkit dan menciptakan kembali diri kita, terlepas dari rintangan yang menghadap. Di tengah tantangan dan perubahan, ingatlah bahwa setiap akhir adalah awal baru. Kebangkitan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan misi ini. Jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan agar kami bisa menyajikan konten menarik seputar mitologi dan keajaiban dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Phoenix.